Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai MSDS Laboratorium Analitik, di mana untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan keselamatan kerja laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Umar Kalmar Nijar, SSI, MSI, PhD, dan Ibu Della Rosalina Setiadi, M Pharma, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Asmarini Fauziah dengan NIM 24036076 sebagai moderator dan sekaligus pemapar. Yang kedua, Dea Oksa Ramadhani dengan NIM 24036121, dan yang ketiga, Nabila Atika Sani dengan NIM 24036062 sebagai pemapar. Langsung saja pada penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. MSDS adalah lembar data keselamatan bahan yang merupakan dokumen yang berisi informasi rincian tentang sifat, potensi, bahaya, dan cara penanganan bahan kimia tertentu. MSDS digunakan untuk memberikan panduan keselamatan bagi pekerja, pengguna, dan penyimpanan bahan kimia di berbagai lingkungan, seperti laboratorium, pabrik, atau tempat kerja lainnya. Materi selanjutnya itu, di laboratorium analitik sendiri terdapat beberapa zat, dan untuk memudahkan memahaminya maka dilakukan penggolongan beberapa zat. Yang pertama itu digolongkan pada basa padat. Pada basa padat ini ada dua jenis larutan yang kami temukan. Yang pertama itu NH3 atau amonia, dan yang kedua itu natrium stanat atau Na2O3SN. Kriteria yang harus dipahami yang pertama itu identifikasi zat dan pemasok, deskripsi kriteria, nama produk. Untuk NH3 nama produknya amonia, dan untuk Na2O3SN itu natrium stanat. Untuk identitas produsen seperti nama, alamat, atau kontak, pada NH3 itu PT Pupuk Kalimantan Timur, dan pada Na2O3SN tidak ditemukan. Yang ketiga itu penggunaan yang disarankan. Untuk NH3 digunakan untuk pupuk, industri, dan larutan pembersih. Sedangkan untuk Na2O3SN sebagai produksi farmasi dan analisis. Kriteria selanjutnya, identifikasi bahaya. Deskripsi kriterianya seperti klasifikasi bahaya seperti mudah terbakar atau toksik. Pada NH3 sifatnya gas beracun dan korosif. Sedangkan pada Na2O3SN korosif terhadap logam dan jaringan hidup. Deskripsi kriteria selanjutnya itu piktogram bahaya. Pada NH3 kodenya H221, H331, H314, H400. Sedangkan pada Na2O3SN itu H314 luka bakar dan H412 berbahaya. Deskripsi selanjutnya itu persyaratan bahaya. Pada NH3 luka bakar pada kulit dan iritasi mata. Sedangkan pada Na2O3SN luka bakar dan bahayanya bagi kehidupan akuatik. Kriteria ketiga itu komposisi atau informasi bahan. Deskripsi kriteria yang pertama nama kimia dan nomor CAS. Pada NH3 nama kimianya amonia dengan rumus kimia NH3, nomor CAS 7664417. Sedangkan pada Na2O3SN itu sodium nanata dengan nomor CAS 120586661. Deskripsi kriteria selanjutnya proses komponen bahan dalam campuran. Pada NH3 amonia murni. Sedangkan pada Na2O3SN untuk produk murni biasanya itu 100%. Keempat, tindakan pertolongan pertama. Deskripsi kriteria tindakan darurat untuk paparan seperti kontak pada kulit, mata, inhalasi, dan igesti. Pada NH3, jika terhirup, maka segera cari udara segar dan bilas dengan air. Begitu juga dengan Na2O3SN. Deskripsi kriteria selanjutnya itu gejala yang diharapkan. Jika terpapar NH3, maka gejala yang diharapkan itu seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, dan kulit. Sedangkan pada Na2O3SN itu jika terpapar, gejala yang diharapkan itu luka bakar pada kulit. Kriteria selanjutnya, tindakan
penanganan kebakaran. Deskripsi kriterianya itu seperti titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang bersangkutan. Pada NH3 tidak mudah terbakar. Begitu juga pada Na2O3Sn. Deskripsi kriteria lainnya seperti bahaya khusus saat kebakaran. Pada NH3, uap amonia dapat menyebar, sedangkan pada Na2O3Sn sesuai jenis kebakaran sekitarnya. Kriteria selanjutnya itu tindakan pencegahan tumpahan. Deskripsi kriteria prosedur pengendalian tumpahan. Pada NH3 serap dengan bahan penyerap atau iner. Begitu juga dengan Na2O3Sn. Deskripsi berikutnya itu pencegah paparan lingkungan. Pada NH3, tumpahan jangan mengalir ke saluran air. Begitu juga dengan Na2O3Sn. Kriteria selanjutnya penanganan dan penyimpanan. Deskripsi kriteria yang pertama syarat penyimpanan. Pada NH3 simpan dalam wadah tertutup, begitu juga dengan Na2O3Sn. Tindakan pencegahan saat menangani bahan. Wadah tahan karat pada NH3, begitu juga dengan Na2O3Sn, wadah harus tahan terhadap korosif. Kriteria selanjutnya itu pengendalian pacuan atau pelindung diri. Kriteria itu batas paparan yang diizinkan, serta alat pelindung diri atau APD. Pada NH3, gunakan kacamata, masker, sarung tangan, dan jas lab. Begitu juga dengan Na2O3Sn harus menggunakan APD lengkap. Kriteria selanjutnya itu sifat fisik dan kimia. Deskripsi kriteria penampilan, warna, bau, atau bentuk. Pada NH3, gas tidak berwarna dan berbau tajam. Sedangkan pada Na2O3Sn, padat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Titik didih, titik lele, atau titik nyala. Pada NH3, titik lebur minus 77,7 derajat Celcius dan titik didih pada minus 33,35 derajat Celcius. Sedangkan pada Na2O3Sn, titik leburnya 48 derajat Celcius. Kelarutan pH, tekanan uap. Pada NH3, larut dalam air, pH bersifat asam, tekanan tidak terlalu tinggi. Pada Na2O3Sn, kelarutan 701 dan pH 6-7,5. Kriteria selanjutnya itu stabilitas dan reaktivitas. Deskripsi kriteria seperti kondisi yang harus dihindari. Pada NH3, hindari dari panas dan bahan pengoksidasi kuat. Sedangkan pada Na2O3Sn, kontak dengan asam kuat dan oksidator kuat. Bahan yang tidak kompatibel. NH3, asam kuat, logam, berat, dan halogen. Sedangkan pada Na2O3Sn, itu asam, air, dan logam alkali. Produk dekomposisi berbahaya. Pada NH3 itu oksigen, nitrogen, sedangkan pada Na2O3Sn tidak ditemukan. Kriteria selanjutnya itu informasi toksikologi, di mana deskripsi kriterianya itu rute paparan, kulit, mata, inhalasi, ingesti. Pada NH3, inhalasi, kontak kulit, dan kontak mata. Pada Na2O3Sn, kontak kulit, mata, dan inhalasi. Sedangkan deskripsi berikutnya itu efek kesehatan akut dan kronis. Pada NH3 dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Sedangkan pada Na2O3Sn, iritasi saluran pernapasan. Untuk informasi toksitas, pada NH3 itu korosif. Begitu juga dengan Na2O3Sn. Kriteria berikutnya itu informasi ekologi. Deskripsi kriteria toksisitas terhadap lingkungan, air atau tanah. Pada NH3, mencemari tanah, air, dan organisme akuatik. Sedangkan pada Na2O3Sn, berbahaya bagi kehidupan akuatik. Yang selanjutnya potensi terurai dan bioakumulasi. Pada NH3, mudah terurai di lingkungan. Begitu juga dengan Na2O3Sn. Kriteria selanjutnya pertimbangan pembuangan. Deskripsi kriteria yang pertama cara pembuangan yang sesuai atau limbah berbahaya. Pada NH3, sesuai
tahan pusat. Na2O3SN jangan buang ke saluran air. Kriteria selanjutnya pertimbangan lingkungan dalam pembuangan. Pada NH3, gas beracun dan korosif. Kriteria selanjutnya informasi pengangkutan, deskripsi kriteria, bahaya transportasi dan kode pengangkutan zat berbahaya. Pada NH3, bahaya transportasi itu transportasi darat dan laut. Kode pengangkutan zat berbahaya pada NH3 itu UN1005, sedangkan pada Na2O3SN tidak ditemukan. Kriteria selanjutnya itu informasi peraturan. Deskripsi kriteria seperti regulasi yang berlaku. Pada NH3 itu OSHA dan EPA, sedangkan pada Na2O3SN itu OSHA dan GHS. Selanjutnya itu informasi lain-lainnya. Deskripsi kriteria, tanggal terakhir MSDS yang diperbaharui. NH3 itu terakhir diperbaharui pada 20 Agustus 2022 dan NH3O3SN itu 8 Mei 2024. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Oksa Ramadhani. Kepada Dea Oksa Ramadhani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat yang ada di laboratorium kimia analitik, yaitu garam. Yang harus dipahami yang pertama yaitu identifikasi zat masuk. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu nama produk. Untuk zat yang pertama yaitu natrium sulfida atau Na2S, dan zat kedua yaitu magnesium sulfat MgSO4. Untuk identitas produsen, kalau natrium sulfida yaitu Merck KGaA brand Rupter STR 250, sedangkan untuk MgSO4 yaitu Merck KGaA brand Rupter STR 250. Penggunaan yang disarankan untuk natrium sulfida, industri kimia, pembuatan foam dan kertas, sedangkan untuk MgSO4 yaitu industri makanan dan kimia. Kriteria yang kedua yaitu identifikasi bahaya. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu klasifikasi bahaya, misalnya kayak mudah terbakar atau toksik. Untuk Na2, klasifikasi bahayanya yaitu iritasi jika kontak langsung dengan tubuh, sedangkan untuk MgSO4 yaitu iritasi jika kontak dengan kulit. Yang poin kedua yaitu piktogram bahaya. Untuk Na2S yaitu H301 dan H314, di mana H301 yaitu toksik dan H314 yaitu mudah atau luka bakar. Untuk MgSO4 yaitu H315 dan H31. Poin selanjutnya yaitu pernyataan bahaya. Natrium sulfida bisa menyebabkan keracunan dan luka bakar. Sedangkan untuk MgSO4 yaitu bisa menyebabkan iritasi kulit dan mata. Kriteria yang ketiga yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama itu nama kimia dan nomor CAS. Untuk Na2S, natrium sulfida dengan nomor CAS yaitu 1313822, sedangkan untuk MgSO4 yaitu 7487889. Untuk poin kedua, proporsi komponen bahan dalam campuran tidak kami temukan. Yang keempat yaitu kriteria yang keempat yaitu tindakan pertolongan pertama. Untuk Na2N, tindakan darurat untuk paparan yaitu apabila terpapar bilas dengan air, dan apabila tertelan yaitu hubungi dokter. Sedangkan begitu pula dengan MgSO4 yaitu apabila terpapar bilas dengan air. Poin yang kedua yaitu gejala yang diharapkan. Untuk Na2S yaitu kesulitan bernafas dan panas pada kulit. Untuk MgSO4 yaitu iritasi dan kemerahan. Untuk kriteria yang kelima yaitu tindakan penanganan kebakaran. Poin yang pertama yaitu titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Untuk Na2S yaitu mudah terbakar, sedangkan untuk MgSO4 itu tidak mudah terbakar. Poin yang kedua yaitu bahaya khusus saat kebakaran.
Untuk Na2S itu gunakan pemadam api dan jangan gunakan air. Sedangkan untuk MgSO4 itu sesuai jenis kebakaran. Untuk kriteria yang keenam yaitu tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama yaitu prosedur pengendalian tumpahan. Untuk Na2S itu saraf dengan inert, sedangkan untuk MgSO4 itu saraf dengan inert juga. Untuk poin yang kedua yaitu pencegahan pencemaran lingkungan. Untuk Na2S yaitu jangan biarkan masuk ke saluran air. Begitu pula dengan untuk MgSO4 itu hindari masuk ke dalam saluran air. Kriteria yang ketujuh yaitu penanganan dan penyimpanan. Poin yang pertama yaitu syarat penyimpanan. Untuk Na2S yaitu simpan dalam wadah tertutup. Begitu pula dengan MgSO4. Poin kedua yaitu tindakan pencegahan dan menangani bahan. Untuk Na2S itu simpan dalam wadah tahan korosif. Kriteria yang kedelapan yaitu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Poin yang pertama yaitu batas paparan yang tidak diizinkan, tidak kami temukan. Yang kedua yaitu alat pelindung diri APD yang diperlukan. Untuk Na2S yaitu menggunakan APD lengkap, begitu pula dengan MgSO4. Untuk kriteria yang kesembilan yaitu sifat fisik dan sifat kimianya. Poin yang pertama itu bentuknya. Kalau untuk Na2S itu bentuknya itu padatan kristal berwarna putih, sedangkan untuk MgSO4 itu padatan tidak berwarna. Poin yang kedua yaitu titik didih, titik leleh, dan titik nyala. Untuk Na2S terdapat itu titik didihnya itu 108,9 derajat Celcius dan titik leburnya itu 888 derajat Celcius. Sedangkan untuk MgSO4 itu titik leburnya 1124,0 derajat Celcius. Poin yang ketiga yaitu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Kalau untuk Na2S, yang pertama yaitu rute paparan. Untuk Na2S yaitu rute paparannya itu inhalasi, tertelan, dan kontak dengan kulit. Sedangkan untuk MgSO4 itu kontak kulit dan mata. Poin yang kedua itu efek kesehatan akut atau kronis. Untuk Na2S itu kerusakan organ dalam, sedangkan untuk MgSO4 itu iritasi. Selanjutnya itu informasi toksisitas. Kalau untuk Na2S itu sangat beracun, sedangkan untuk MgSO4 itu toksisitas akut. Selanjutnya yaitu kriteria tentang informasi ekologi. Yang pertama yaitu toksisitas terhadap lingkungan. Untuk Na2S yaitu berbahaya bagi kehidupan air, sedangkan untuk MgSO4 tidak berbahaya jika konsentrasinya rendah. Poin yang kedua yaitu potensi terurai dan bioakumulasi. Kalau untuk Na2S itu datanya tidak tersedia, begitu pula dengan MgSO4. Kriteria yang ke-13 yaitu pertimbangan pembuangan. Poin yang pertama itu cara pembuangan yang sesuai. Kalau untuk Na2S yaitu buang sesuai dengan jenis zat, sedangkan untuk kalau MgSO4 itu sesuai dengan jenis limbahnya. Poin yang kedua yaitu pertimbangan lingkungan pembuangan tidak kami temukan. Selanjutnya yaitu larutan dari amonium asetat atau CH3COO4 dan natrium bikarbonat atau NaCO3. Kelarutannya yaitu 445,5 gram per liter, sedangkan untuk pH-nya itu 5,8 sampai 8. Untuk MgSO4 itu kelarutannya 710 gram per liter dan pH-nya itu 5 sampai 8. Kriteria ke-10 yaitu stabilitas dan reaktivitas. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu kondisi yang harus dihindari. Untuk Na2S yaitu merupakan oksidator kuat apabila dia kontak langsung dengan air. Sedangkan untuk MgSO4 itu memiliki panas yang berlebihan. Untuk poin yang kedua dan ketiga tidak kami temukan. Selanjutnya yaitu poin yang kriteria yang ke-11 yaitu informasi toksikologi. Kriteria yang harus dipahami yang pertama yaitu identifikasi zat dan pemasok. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama itu nama produk. Untuk zat padat yang pertama yaitu amonium asetat atau CH3COONH4.
Dan zat padat kedua yaitu natrium bikarbonat NaHCO3. Poin yang kedua yaitu identitas produsen. Untuk zat padat 1 yaitu Merck KGaA Fructar STR250, sedangkan untuk NaHCO3 yaitu Clean Scientific INC PO Box 2019 Batavia. Poin yang ketiga yaitu penggunaan yang disarankan untuk amonium asetat yaitu reagen laboratorium, sedangkan natrium bikarbonat yaitu reagen untuk analisis dan pengembang adonan. Kriteria yang harus dipahami yang kedua yaitu identifikasi bahaya. Poin yang pertama yaitu klasifikasi bahayanya. Untuk amonium asetat yaitu tidak berbahaya jika murni, sedangkan untuk natrium bikarbonat yaitu bahan iritan ringan. Poin yang kedua yaitu piktogram bahaya. Untuk amonium asetat tidak ditemukan datanya, sedangkan untuk natrium bikarbonat yaitu H303. Poin yang ketiga yaitu pernyataan bahaya. Untuk amonium asetat yaitu iritasi dalam konsentrasi tinggi. Begitu pula dengan NaHCO3. Kriteria yang ketiga yaitu komposisi atau informasi bahan. Poin yang pertama yaitu nama kimia dan nomor CAS-nya. Untuk zat yang pertama yaitu nama kimianya amonium asetat dengan nomor CAS yaitu 6311618. Untuk zat padat yang kedua, nama kimianya yaitu natrium hidrogen karbonat dengan nomor CAS yaitu 1464558. Kriteria yang poin yang kedua yaitu proporsi komponen bahan dalam campuran. Untuk amonium asetat yaitu 99% kemurnian, sedangkan natrium bikarbonat yaitu senyawa murni 100%. Kriteria yang harus dipahami yang keempat yaitu tindakan pertolongan pertama. Poin yang pertama yaitu tindakan darurat untuk paparan. Untuk amonium asetat yaitu bilas jika kontak dengan kulit. Untuk natrium bikarbonat yaitu bilas dengan air jika terkena. Poin yang kedua yaitu gejala yang diharapkan, yaitu untuk amonium asetat dan natrium bikarbonat yaitu sama-sama iritasi kulit. Kriteria yang kelima yaitu tindakan penanganan kebakaran. Poin yang pertama yaitu titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Untuk amonium asetat yaitu relatif tinggi, sedangkan natrium bikarbonat itu tidak mudah terbakar. Poin yang kedua yaitu bahaya khusus saat kebakaran. Untuk amonium asetat yaitu sesuai jenis kebakaran, sedangkan untuk natrium bikarbonat, air atau bahan kimia kering. Kriteria yang keenam yaitu tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama yaitu proses pengendalian tumpahan. Amonium asetat itu serap dengan ingat, sedangkan untuk natrium bikarbonat jangan kontak langsung dengan tangan. Poin yang kedua yaitu pencegahan pencemaran lingkungan. Untuk amonium asetat hindari masuk saluran air. Begitu pula dengan natrium bikarbonat. Kriteria yang ketujuh yaitu penanganan dan penyimpanan. Poin yang pertama yaitu syarat penyimpanan, di mana amonium asetat harus disimpan dalam tempat yang kering, sedangkan untuk natrium bikarbonat yaitu di tempat yang sejuk dan kering. Poin yang kedua yaitu tindakan pencegahan saat menangani bahan. Amonium asetat yaitu saat terbakar akan menghasilkan gas beracun, dan untuk natrium bikarbonat tidak kami temukan datanya. Kriteria yang ke-8 yaitu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Poin yang pertama yaitu batas paparan yang diizinkan, data tidak kami temukan. Poin yang kedua yaitu alat pelindung diri atau APD yang diperlukan. Untuk amonium asetat dan natrium bikarbonat harus menggunakan APD yang lengkap. Kriteria yang ke-9 yaitu sifat fisik dan kimia. Poin yang pertama yaitu penampilan, baik dari segi warna, bau, dan bentuk. Untuk amonium asetat yaitu berbentuk kristal putih, sedangkan natrium bikarbonat yaitu serbuk kristal putih. Poin yang kedua yaitu titik didih, titik leleh, dan titik nyala. Untuk amonium asetat memiliki titik lebur 114 derajat Celcius, sedangkan natrium bikarbonat yaitu akan terurai sebelum melebur. Poin yang ketiga yaitu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Untuk pH amonium yaitu 6,7 sampai 7,3.
dan tekanan uapnya itu kecil dari 0,001 kPa. Kan untuk natrium bikarbonat yaitu larut dalam air. 10 yaitu stabilitas dan reaktivitas. Poin yang pertama yaitu kondisi yang harus dihindari. Untuk amonium asetat yaitu suhu tinggi dan asam kuat. Sedangkan untuk natrium bikarbonat yaitu panas, kelembapan tinggi, dan asam kuat. Poin yang kedua yaitu bahan yang tidak kompatibel. Untuk amonium asetat yaitu oksidator kuat, sedangkan untuk natrium bikarbonat yaitu asam kuat dan oksidator kuat. Poin yang ketiga yaitu produk dekomposisi berbahaya, datanya tidak kami ketemukan. Kriteria selanjutnya yaitu informasi toksikologi. Poin yang pertama yaitu rute paparan. Untuk amonium asetat yaitu inhalasi dan kontak kulit, sedangkan natrium bikarbonat yaitu kulit dan terhirup. Poin yang kedua yaitu efek kesehatan akut dan kronis. Amonium asetat yaitu toksisitas rendah, sedangkan natrium bikarbonat gangguan gastrointestinal. Poin yang ketiga yaitu informasi toksisitas, datanya tidak kami temukan. Yang selanjutnya yaitu informasi ekologi. Poin yang pertama yaitu toksisitas terhadap lingkungan. Untuk amonium asetat yaitu akan terurai di lingkungan, sedangkan natrium bikarbonat datanya tidak kami temukan. Poin yang kedua yaitu potensi terurai dan bioakumulasi, sama-sama tidak kami temukan datanya. Kriteria selanjutnya yaitu pertimbangan pembuangan. Dengan poin yang pertama yaitu cara pembuangan yang sesuai. Untuk amonium asetat yaitu sesuai dengan jenis limbahnya. Begitu pula dengan natrium bikarbonat yaitu sesuai juga dengan jenis limbahnya. Poin yang kedua yaitu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan, tidak kami temukan datanya. Kriteria selanjutnya yaitu informasi pengangkutan. Poin yang pertama yaitu bahaya transportasi. Poin yang kedua yaitu kode pengangkutan zat berbahaya, tidak ditemukan datanya. Kriteria selanjutnya yaitu informasi peraturan. Regulasi yang berlaku untuk amonium asetat yaitu peraturan UE nomor 1907 dan 2006, sedangkan natrium bikarbonat yaitu terdaftar di ANH 20563338. Selanjutnya yaitu informasi lain. Poin pertama yaitu tanggal terakhir MSDS diperbaharui. Untuk amonium asetat yaitu tanggal 10 April 2023, sedangkan natrium bikarbonat yaitu 16 Januari 2024. Perubahan signifikan yang dilakukan tidak kami temukan datanya. Senyawa lain yang kami temukan garam padat yaitu sodium tiosulfat dan potassium thiocyanate. Kriteria yang harus dipahami yang pertama yaitu identifikasi zat dan pemasok. Dengan poin pertama yaitu nama produk. Untuk zat padat 1 yaitu sodium tiosulfat atau Na2S2O3, dan zat padat 2 yaitu all-potassium thiocyanate atau KSCN. Poin yang kedua yaitu identitas produsen. Untuk sodium tiosulfat yaitu Plain Scientific LNC PO Box 2019 Batavia, sedangkan untuk all potassium thiocyanate yaitu Merck KGaA Frankfurter STA 250 D64271 Darmstadt. Ketiga yaitu pengguna yang disarankan. Untuk Na2S2O3 tidak ditemukan datanya, sedangkan untuk KSCN itu kimia analitik dan farmasi. Kriteria yang harus dipahami yang kedua yaitu identifikasi bahaya. Dengan poin pertama, klasifikasi bahayanya yaitu untuk Na2S2O3 yaitu toksisitas akut, sedangkan untuk KSCN itu beracun. Yang kedua yaitu piktogram bahaya. Untuk Na2S2O3 yaitu H303 plus H333, H320. Sedangkan untuk KSCN yaitu H302, H312, H332, H318, H412. Poin yang ketiga yaitu pernyataan bahaya. Untuk Na2S2O3 yaitu terbakar, berbahaya jika tertelan dan terhirup. Untuk KSCN yaitu bahaya jika tertelan. Yang ketiga yaitu komposisi atau informasi bahan.
Dengan poin yang pertama, nama kimia dan nomor CAS-nya. Untuk sodium diosulfat dengan nomor CAS-nya 7772987, sedangkan O potasium tiosinat yaitu nomor CAS-nya itu 333567. Poin yang kedua yaitu proporsi komponen bahan dalam campuran untuk Na2S2O3 tidak kami temukan, sedangkan untuk KSCN yaitu senyawa murni. Kriteria selanjutnya yaitu tindakan pertolongan pertama. Poin pertama yaitu tindakan darurat untuk paparan. Untuk Na2S2O3 yaitu bilas dengan air, sedangkan untuk KSCN itu apabila tertelan segera langsung dibawa ke rumah sakit. Poin yang kedua yaitu gejala yang diharapkan. Untuk Na2S2O3 yaitu mata merah dan kesulitan bernafas, sedangkan untuk KSCN yaitu iritasi dan mual. Kriteria yang harus dipahami selanjutnya yaitu tindakan penanganan kebakaran. Poin yang pertama yaitu titik nyala dan alat pemadam kebakaran. Untuk Na2S2O3 yaitu padatan tidak mudah terbakar, begitu pula dengan KSCN itu sama-sama tidak mudah terbakar. Poin yang kedua yaitu bahan khusus saat kebakaran. Untuk Na2S2O3 yaitu air semprot, sedangkan untuk KSCN yaitu sesuai jenis kebakaran. Kriteria selanjutnya yaitu tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama yaitu prosedur pengendalian tumpahan. Untuk Na2S2O3 yaitu serap dengan inert, dan untuk KSCN juga serap dengan inert. Poin yang kedua yaitu pencegahan pencemaran lingkungan, tidak kami temukan datanya. Kriteria selanjutnya yaitu penanganan dan penyimpanan. Poin yang pertama yaitu syarat penyimpanan. Untuk N2S2O3 yaitu disimpan dalam wadah kering, tertutup, dan lembab, sedangkan untuk KSCN yaitu simpan dalam tempat yang sejuk dan ventilasi yang baik. Poin yang kedua yaitu tindakan pencegahan saat menangani bahan, tidak kami temukan datanya. Kriteria selanjutnya yaitu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Poin yang pertama yaitu batas paparan yang diizinkan, tidak kami temukan datanya. Poin yang kedua yaitu alat pelindung diri atau APD yang diperlukan. Untuk N2S2O3 dan KSCN itu sama-sama harus menggunakan APD. Yang ke-9 yaitu sifat fisika dan sifat kimianya. Poin yang pertama yaitu penampilan, baik dari segi warna, bau, dan bentuk. Untuk N2S2O3 yaitu berbentuk padatan kristal tidak berwarna, sedangkan untuk KSCN yaitu padatan kristal putih. Poin yang kedua yaitu titik didih, titik lele, dan titik nyala. N2S2O3 tidak kami temukan datanya, sedangkan untuk KSCN yaitu titik leburnya 173 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 400 derajat Celcius pada 1013 HPa. Poin yang ketiga yaitu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Untuk N2S2O3 yaitu larut dalam air sedikit basah tekanan rendah. Untuk KSCN yaitu larut dalam air dengan pH 5,3 sampai 8,7 tekanan rendah. Kriteria selanjutnya yaitu stabilitas dan reaktivitas. Poin yang pertama yaitu kondisi yang harus dihindari. Untuk N2S2O3 yaitu panas yang berlebihan dan kontak langsung dengan asam. Sedangkan untuk KSCN itu kontak dengan asam. Poin yang kedua yaitu bahan yang tidak kompatibel. Untuk N2S2O3 yaitu asam kuat dan oksidator kuat, sedangkan untuk KSCN yaitu oksidator kuat. Poin yang ketiga yaitu produk dekomposisi berbahaya. Untuk N2S2O3 tidak ditemukan datanya, sedangkan untuk KSCN yaitu dalam kebakaran. Kriteria selanjutnya yaitu informasi toksikologi. Poin yang pertama yaitu rute paparan. Untuk N2S2O3 yaitu inhalasi, kulit, dan mata, sedangkan untuk KSCN yaitu terkena mata dan kulit, terhirup, dan tertelan. Poin yang kedua yaitu efek kesehatan akut dan kronis. Untuk N2S2O3 yaitu masalah kesehatan, sedangkan untuk KSCN yaitu kerusakan organ dalam. Poin yang ketiga yaitu informasi toksisitas. Untuk N2S2O3 tidak ditemukan datanya, sedangkan untuk KSCN itu LD50 oral dan LD50 konjugate.
Kriteria selanjutnya yaitu informasi ekologi. Poin yang pertama yaitu toksisitas terhadap lingkungan. Untuk N2S2O3 atau sodium tiosulfat yaitu toksisitas akuatik, sedangkan untuk KSCN atau potasium tiosinan yaitu keracunan untuk bakteria, ikan, dan ganggang. Poin yang kedua yaitu potensi terurai dan bioakumulasi. Untuk N2S2O3 tidak ditemukan datanya, sedangkan untuk KSN yaitu 80% terurai secara hayati dan bioakumulasi 16 minggu. Kriteria selanjutnya yaitu pertimbangan pembuangan dengan poin pertama yaitu cara pembuangannya sesuai. Untuk N2S2O3 yaitu pembuangannya harus sesuai dengan jenis zat, sedangkan untuk KSCN yaitu sesuai dengan jenis limbahnya. Poin yang kedua itu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan, tidak kami temukan datanya. Kriteria selanjutnya yaitu informasi pengangkutan. Poin yang pertama bahaya transportasi, tidak ditemukan datanya. Poin yang kedua yaitu kode pengangkutan berbahaya, tidak kami temukan juga datanya. Kriteria yang ke-15 yaitu informasi peraturan. Regulasi yang berlaku untuk N2S2O3 yaitu TSCA dan EINET terdaftar 231821-4, sedangkan untuk KSCN yaitu peraturan UE nomor 1907 atau 2006. Kriteria selanjutnya yaitu informasi lain. Untuk poin yang pertama yaitu tanggal terakhir FSDS diperbaharui. Untuk N2S2O3 yaitu 25 September 2019, sedangkan untuk KSCN yaitu 3 Desember 2021. Poin yang kedua yaitu perubahan signifikan yang dilakukan tidak ditemukan datanya. Selanjutnya zat yang ditemukan garam padan ini ditemukan di laboratorium kimia analitik yaitu ada seng-nitrat dan nikel amonium sulfat heksahidrat. Kriteria yang harus dipahami yang pertama yaitu identifikasi zat dan pemasok. Poin pertama itu nama produk dengan zat padan yang pertama yaitu seng-nitrat atau ZnNO3 2 kali, dan zat padan yang kedua yaitu nikel amonium sulfat heksahidrat atau NiSO4 NH4 2 kali SO4 6H2O. Poin yang kedua yaitu identitas produsen untuk seng-nitrat yaitu Med KGA Frankfurter STR 250 D6421 Darmstadt. Untuk nikel amonium sulfat heksahidrat yaitu Med KGA Frankfurter STR 250 D6471 Darmstadt. Poin yang ketiga yaitu penggunaan yang disarankan untuk seng-nitrat yaitu industri dan laboratorium, sedangkan untuk nikel amonium sulfat yaitu elektrolisis nikel dan reagen analisis. Kriteria yang harus dipahami yang kedua yaitu identifikasi bahaya. Poin yang pertama yaitu klasifikasi bahayanya. Untuk seng-nitrat yaitu bersifat korosif, sedangkan nikel amonium sulfat heksahidrat yaitu bersifat iritan. Poin yang kedua yaitu piktogram bahayanya. Untuk seng-nitrat yaitu H272, H4110, H335, H319, H3115. Sedangkan untuk nikel amonium sulfat heksahidrat yaitu H392, H332, H334, H317, H341. Poin selanjutnya itu pernyataan bahaya. Kalau untuk seng-nitrat yaitu luka bakar, sedangkan nikel amonium sulfat heksahidrat yaitu iritasi kulit dan mata. Kriteria selanjutnya yaitu komposisi atau informasi bahan. Dengan poin yang pertama yaitu nama kimia dan nomor CHS-nya. Seng-nitrat dengan nomor CHS-nya yaitu 7779886, sedangkan untuk nikel amonium sulfat heksahidrat yaitu nomor CHS-nya 101011970. Poin yang kedua yaitu proporsi komponen bahan dalam campuran. Dengan seng-nitrat yaitu dia merupakan senyawa murni, sedangkan nikel amonium sulfat heksahidrat yaitu nikel, amonium, sulfat, dan air.
Kriteria yang keempat yaitu tindakan pertolongan pertama. Dengan poin pertama yaitu tindakan darurat untuk paparan dengan cyanide yaitu terkena mata bilas dengan air, sedangkan untuk nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu bilas dengan air yang mengalir. Poin yang kedua yaitu gejala yang diharapkan. Kalau untuk cyanide yaitu iritasi kulit, sedangkan untuk nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu sulit bernafas dan iritasi. Poin kriteria selanjutnya yaitu tindakan penanganan kebakaran. Poin yang pertama yaitu titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Untuk cyanide yaitu tidak mudah terbakar, dan nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu tidak mudah terbakar. Poin yang kedua yaitu bahaya khusus saat kebakaran. Untuk cyanide yaitu sesuai jenis kebakaran, sedangkan nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu sulfur oksida dan tidak mudah terbakar. Kriteria yang ketujuh yaitu tindakan penanganan tumpahan. Poin pertama yaitu prosedur pengendalian tumpahan. Untuk cyanide yaitu serap dengan inert, dan nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu serap dengan inert. Poin yang kedua yaitu pencegahan pencemaran lingkungan. Untuk cyanide yaitu jangan buang ke saluran air, begitu pula dengan nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu jangan buang ke saluran air. Poin selanjutnya yaitu informasi ekologi. Ini ada informasi ekologi dengan poin pertama yaitu toksisitas terhadap lingkungan. Untuk cyanide yaitu berbahaya bagi organisme, sedangkan untuk nikel amonium sulfat yaitu dapat merusak organisme. Poin yang kedua yaitu potensi terai dan bioakumulasi, tidak ditemukan datanya. Kriteria selanjutnya itu pertimbangan dan pembuangan. Dengan poin pertama yaitu cara pembuangannya sesuai. Untuk cyanide yaitu pembuangannya sesuai dengan jenis zat, sedangkan untuk nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu sesuai jenis zat dan limbah. Poin yang kedua itu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan, tidak ditemukan datanya. Kriteria selanjutnya itu informasi pengangkutan. Dengan poin pertama itu bahaya transportasi, tidak ditemukan datanya. Poin kedua yaitu kode pengangkutan zat berbahaya, tidak ditemukan datanya. Kriteria selanjutnya itu informasi peraturan. Regulasi yang berlaku untuk cyanide yaitu peraturan UN nomor 1907 atau 2006, sedangkan untuk nikel amonium sulfonhexahidrat yaitu OSHA atau IPA. Kriteria selanjutnya itu informasi lain. Poin yang pertama itu tanggal terakhir MSDS diperbarui. Untuk cyanide yaitu 3 Desember 2021, sedangkan untuk nikel amonium sulfonhexahidrat tidak ditemukan datanya. Poin yang kedua yaitu larutan signifikan yang dilakukan. Untuk cyanide tidak ditemukan, sedangkan untuk nikel amonium sulfonhexahidrat juga tidak ditemukan datanya. Selanjutnya yaitu mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Atika Sani. Kepada Nabila Atika Sani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan. Baiklah, pengelompokan zat selanjutnya yaitu larutan polar. Next. Nah, di dalam pengelompokan larutan polar itu terdapat 3 zat, yaitu natrium hipoklorit, amonium sulfida, dan asam fosfat. Untuk kriteria yang harus dipahami, yang pertama itu identifikasi zat dan pemasok. Poin pertama itu natrium hipoklorit atau NaClO. Yang kedua itu amonium sulfida atau NH4 2 kali S. Yang ketiga itu asam fosfat H3PO4. Untuk poin yang kedua yaitu identitas produsen, yaitu untuk NaClO itu Flint Scientific INC-PO Box 219 Batavia. Untuk amonium sulfida itu Merck KGaA STR 250 D64271 Darmstadt. Dan untuk asam fosfat itu Flint Scientific INC-PO Box 219 Batavia. Untuk poin yang ketiga itu penggunaan yang disarankan. Untuk natrium hipoklorit itu pemutih pakaian. Untuk amonium sulfida itu reagen laboratorium. Untuk asam fosfat itu pupuk dan farmasi. Untuk kriteria yang kedua itu identifikasi bahaya. Poin yang pertama itu klasifikasi bahaya. Untuk natrium hipoklorit itu korosif dan oksidator kuat.
Untuk amonium sulfida itu korosif bagi lingkungan akuatik. Untuk asam fosfat itu korosif. Poin yang kedua itu pitogram bahayanya. Untuk NaClO itu H314, untuk NH42 kali S itu H13 dan H400, untuk H3PO4 itu H302 dan H314. Poin yang kedua itu pernyataan bahayanya. Untuk NaClO itu menyebabkan luka bakar, untuk NH42 kali S itu luka bakar dan beracun, untuk H3PO4 itu berbahaya jika tertelan dan terbakar. Kriteria yang ketiga itu komposisi atau informasi bahan. Poin yang pertama itu nama kimia dan nomor CAS-nya. Natrium hipoklorit itu nomor CAS-nya 7681529. Untuk amonium sulfida itu nomor CAS-nya 12135761. Untuk asam fosfat itu nomor CAS-nya 7664382. Untuk poin yang kedua itu proporsi komponen bahan dalam campuran. Kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang keempat itu tindakan pertolongan pertama. Poin pertama itu tindakan darurat untuk paparan. Untuk natrium hipoklorit, bilas apabila terpapar. Untuk amonium sulfida juga bilas jika terpapar. Untuk asam fosfat juga bilas jika terpapar. Untuk poin yang kedua itu gejala yang diharapkan. Untuk natrium hipoklorit itu iritasi dan sulit bernafas. Untuk amonium sulfida itu iritasi dan kesulitan bernafas. Untuk asam fosfat itu keracunan. Next. Kriteria yang kelima itu tindakan penanganan kebakaran. Poin pertama, titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Untuk natrium hipoklorit itu tidak mudah terbakar. Untuk amonium sulfida juga tidak mudah terbakar. Untuk asam fosfat juga tidak mudah terbakar. Poin yang kedua itu bahaya khusus saat kebakaran. Untuk NaClO itu air atau busa untuk mendinginkan wadah. Untuk amonium sulfida itu tidak dapat ditemukan datanya. Untuk asam fosfat itu air semprot atau busa. Kriteria yang keenam itu tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama itu prosedur pengendalian tumpahan. Untuk natrium hipoklorit itu serap dengan inert, amonium sulfida juga serap dengan inert, asam fosfat juga serap dengan inert. Kriteria poin yang kedua itu pencegahan pencemaran lingkungan. Untuk NaClO itu tumpahan jangan masuk ke saluran air. Untuk NH42 kali S jangan masuk ke saluran air. Untuk H3PO4 juga jangan masuk ke saluran air. Kriteria yang ketujuh itu penanganan dan penyimpanan. Poin pertama itu syarat penyimpanan. Untuk NaClO tempat sejuk, kering, dan ventilasi yang baik. Untuk NH42 kali S itu wadah tertutup, sejuk, dan kering. Untuk H3PO4 itu wadah tertutup dan kering. Poin yang kedua itu tindakan pencegahan saat menangani bahan. Untuk NaClO itu wadah yang tahan korosi. Untuk NH42 kali S itu juga wadah tahan korosi. Untuk H3PO4 juga wadah tahan korosi. Untuk kriteria yang ke-8 itu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Untuk poin pertama itu batas paparan yang diizinkan, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk poin yang kedua itu alat pelindung diri atau APD yang diperlukan. Untuk NaClO itu gunakan APD yang lengkap. Untuk NH42 kali S juga gunakan APD yang lengkap. Untuk H3PO4 juga APD yang lengkap. Untuk kriteria yang ke-9 itu sifat fisik dan sifat kimia. Poin pertama itu penampilan, warna, bau, dan bentuk. Untuk NaClO itu cairan berwarna kuning pucat. Untuk NH42 kali S itu cairan berwarna kuning. Untuk H3PO4 cairan kental tidak Untuk poin yang kedua itu titik didih, titik leleh, dan titik nyala. Untuk NaClO tidak relevan karena larutan. Untuk NH42 kali S tidak relevan karena larutan. Untuk H3PO4 itu titik didihnya 135 derajat Celcius. Untuk poin yang ketiga itu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Untuk NaClO itu larut dalam air, pH-nya basah, dan tekanannya rendah. Untuk NH42 kali S itu kelarutannya 28
derajat Celcius. Untuk pH-nya 9 hingga 9,5. Untuk tekanannya 450 HPa. Untuk H3PO4, pH-nya itu kecil dari 1. Untuk tekanan uapnya 2,2 mmHg. Next. Kriteria yang ke-10 itu stabilitas dan reaktivitas. Poin yang pertama itu kondisi yang harus dihindari. Untuk NaClO itu panas, sinar matahari langsung, asma dan logam. Untuk NH4 2 kali S itu panas dan api. Untuk H3PO4 itu logam basa dan oksidator kuat. Untuk poin yang kedua itu bahan yang tidak kompatibel. Untuk NaClO itu asam, amonia, dan peroksida. Untuk NH4 2 kali S itu asam dan oksidator. Untuk H3PO4 itu pengoksidasian kuat dan reduksi. Untuk kriteria yang ke-11 itu informasi toksikologi. Untuk poin yang pertama itu rute paparan. Untuk NaClO itu kulit, mata, pernafasan, dan pencernaan. Untuk NH4 2 kali S itu kontak langsung dan inhalasi. Untuk H3PO4 itu terkena mata, kulit, dan terhirup. Untuk poin yang kedua itu efek kesehatan akut dan kronis. Untuk NaClO itu luka bakar yang serius, mual, dan muntah. Untuk NH4 2 kali S itu iritasi dan kerusakan mata serius. Untuk H3PO4 itu kerusakan organ dalam. Poin yang ketiga itu informasi toksisitas. Untuk NaClO itu korosif. Untuk NH4 2 kali S tidak dapat ditemukan datanya. Untuk H3PO4 juga tidak dapat ditemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-12 itu informasi ekologi. Poin yang pertama itu toksisitas terhadap lingkungan. NaClO itu sangat beracun bagi organisme air. Untuk NH4 2 kali S itu beracun bagi organisme. H3PO4 itu berbahaya bagi kehidupan akuatik. Untuk poin yang kedua itu potensi terurai dan bioakumulasi, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-13 itu pertimbangan pembuangan. Poin yang pertama itu cara pembuangan yang sesuai. Untuk NaClO itu buang sesuai jenis. Untuk NH4 2 kali S itu sesuai jenis limbah. Untuk NH3PO4 itu sesuai dengan jenis zat. Untuk poin yang kedua itu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk informasi pengangkutan, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-15 itu informasi peraturan. Poin yang pertama itu regulasi yang berlaku. Untuk NaClO kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk NH4 2 kali S itu peraturan UA nomor 1907 atau 2006. Untuk H3PO4 itu terdaftar di TSCA EINECS itu 2316332. Untuk kriteria yang ke-16 itu informasi lain. Poin pertama, tanggal terakhir MSDS diperbaharui. Untuk NaClO itu 21 Maret 2014. Untuk NH4 2 kali S itu 9 September 2024. Untuk H3PO4 itu 25 Maret 2014. Untuk poin yang kedua itu perubahan signifikan yang dilakukan, kami tidak dapat menemukan datanya. Next. Pengelompokan selanjutnya yaitu larutan asam padat. Next. Senyawanya yaitu asam sitrat. Kriteria yang pertama itu identifikasi zat dan pemasok. Nama produk itu asam sitrat C6H8O7. Poin yang kedua itu identitas produsen. Flint Scientific INC PO Box 219 Batavia. Poin yang ketiga itu penggunaan yang disarankan. Asam sitrat itu digunakan untuk pengawet makanan dan penambahan rasa asam. Untuk kriteria yang kedua itu identifikasi bahaya. Poin yang pertama itu klasifikasi bahaya, iritasi, dan toksisitas akut. Untuk poin yang kedua itu pitogram bahaya, H303, H315 ditambah H319. Poin yang ketiga itu pernyataan bahaya, iritasi mata dan kulit. Kriteria yang ketiga itu komposisi dan informasi bahan. Poin yang pertama itu nama kimia dan nomor CAS-nya. Asam sitrat nomor CAS-nya itu 77929. Untuk poin yang kedua itu proporsi komponen bahan dalam campuran, yaitu bahan murni. Kriteria yang keempat itu tindakan pertolongan pertama. Poin pertama itu tindakan darurat untuk paparan.
Bila terkena, bilas dengan air. Apabila terhirup, segera hirup udara segar. Apabila terkena mulut, segera dibilas. Untuk poin yang kedua itu gejala yang diharapkan, iritasi kulit dan iritasi mata. Kriteria yang kelima itu tindakan penanganan kebakaran. Poin yang pertama itu titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Titik nyalanya itu 155 derajat Celcius. Untuk poin yang kedua itu bahaya khusus saat kebakaran. Air atau busa. Kriteria yang keenam itu tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama itu prosedur pengendalian tumpahan, yaitu serap dengan inert. Poin yang kedua itu pencegahan pencemaran lingkungan. Jangan buang ke saluran air. Next. Kriteria yang ketujuh itu penanganan dan penyimpanan. Poin yang pertama itu syarat penyimpanan, yaitu tempat kering dan sejuk dalam keadaan tertutup. Poin yang kedua itu tindakan pencegahan saat penanganan bahan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang kedelapan itu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Poin pertama itu batas paparan yang diizinkan. Kami tidak menemukan datanya. Poin yang kedua itu alat pelindung diri. Gunakan sarung tangan, masker atau respirator, jas laboratorium, sepatu, dan gunakan APD yang lengkap. Kriteria yang ke-9 itu sifat fisik dan sifat kimia. Poin pertama itu penampilan, warna, bau, dan bentuk. Asam siter itu butiran putih, tidak berbau. Poin yang kedua itu titik didih, titik lele, dan titik nyala. Titik leburnya itu 153 derajat Celcius. Untuk titik didihnya itu 310 derajat Celcius. Poin yang ketiga itu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Untuk pH-nya itu bersifat asam, larut dalam air, dan tekanan uapnya rendah. Untuk kriteria yang ke-10 itu stabilitas dan reaktivitas. Poin pertama itu kondisi yang harus dihindari, yaitu suhu tinggi. Poin yang kedua, bahan yang tidak kompatibel itu oksidator dan basa kuat. Produk komposisi yang berbahaya, kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-11 itu informasi toksikologi. Poin pertama itu rute paparan, yaitu kontak kulit, mata, dan inhalasi. Poin yang kedua itu efek kesehatan akut dan kronis, yaitu iritasi parah. Untuk poin yang ketiga itu informasi toksisitas, LD50, oral, terhirup, dan kulit. Next. Untuk kriteria yang ke-12, yaitu informasi ekologi. Poin pertama itu toksisitas terhadap lingkungan. Dan poin kedua itu potensi terurai dan bioakumulasi. Kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-13 itu pertimbangan pembuangan. Poin pertama, cara pembuangan yang sesuai, yaitu buang sesuai dengan jenis zat. Poin yang kedua itu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-14 itu informasi pengangkutan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Poin yang ke-15 itu informasi peraturan. Poin pertama itu regulasi yang berlaku, yaitu TSCA EINECS nomor 201/6091. Untuk informasi lainnya, kami juga tidak dapat menemukan datanya. Next. Pengelompokan selanjutnya yaitu unsur logam. Next. Terdapat satu senyawa yaitu aluminium. Kriteria yang harus dipahami yang pertama itu identifikasi zat dan pemasok. Nama produk itu aluminium atau Al. Poin yang kedua itu identitas produsen. Merek KGAA Frankfurter STR 250 D64271 Darmstadt. Poin yang ketiga itu penggunaan yang disyaratkan untuk produk kimia, reagen untuk penelitian. Kriteria yang kedua itu identifikasi bahaya. Poin pertama itu klasifikasi bahayanya, kami tidak dapat menemukannya. Piktogram bahayanya itu H228 dan H261. Pernyataan bahayanya tidak ada. Kriteria yang ketiga itu komposisi atau informasi bahan. Poin pertama itu nama kimia dan nomor CAS-nya. Aluminium nomor CAS-nya 7429905. Poin yang kedua itu proporsi komponen dalam bahan campuran. Tidak ada. Kriteria yang keempat itu tindakan pertolongan pertama. Poin pertama itu tindakan darurat untuk paparan. Hirup udara segar, bilas dengan air apabila kontak fisik, minum apabila tertelan. Poin yang kedua itu gejala yang diharapkan, iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan. Kriteria yang kelima itu tindakan penanganan kebakaran.
Poin pertama itu titik nyala dan titik pemadam kebakaran yang sesuai, yaitu memicu kebakaran pada suhu tertentu. Poin yang kedua itu bahaya khusus saat kebakaran. Pemadam sesuai dengan jenis kebakaran. Kriteria yang keenam itu tindakan penanganan tumpahan. Poin pertama itu prosedur pengendalian tumpahan. Hindari menghasilkan debu. Poin yang kedua itu pencegahan pencemaran lingkungan. Hindari pembuangan ke lingkungan. Next. Kriteria ketujuh itu penanganan dan penyimpanan. Poin pertama itu syarat penyimpanan. Wadah kering dan tertutup rapat, jauhkan dari sumber panas. Poin yang kedua itu tindakan pencegahan saat menangani bahan. Tidak dapat kami temukan datanya. Kriteria yang kedelapan itu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Poin pertama itu batas paparan yang diizinkan, kami tidak dapat menemukan datanya. Poin yang kedua itu alat pelindung diri atau APD yang diperlukan, sarung tangan, masker atau respirator, jas labor, dan sepatu. Kriteria yang ke-9 itu sifat fisik dan sifat kimia. Poin pertama itu penampilan warna, bau, dan bentuk. Serbuk berwarna perak. Poin yang kedua itu titik didih, titik lele, dan titik nyala. Titik leburnya itu 660,37 derajat Celcius. Poin yang ketiga itu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Larut dalam asam kuat. Kriteria yang ke-10 itu stabilitas dan reaktivitas. Poin yang pertama itu kondisi yang harus dihindari, yaitu kontak dengan air pada suhu tinggi. Poin yang kedua itu bahan yang tidak kompatibel. Asam kuat, basa kuat, dan oksidator kuat. Poin yang ketiga itu produk dekomposisi berbahaya. Kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-11 itu informasi toksikologi. Poin pertama itu rute paparan, yaitu inhalasi debu aluminium. Untuk poin yang kedua itu efek kesehatan akut dan kronis, yaitu masalah kesehatan. Poin yang ketiga itu informasi toksisitas, kami tidak dapat menemukan datanya. Poin kriteria yang ke-12 itu informasi ekologi. Poin yang pertama itu toksisitas terhadap lingkungan, tidak terurai di dalam tanah. Poin yang kedua itu potensi terurai dan bioakumulasi, kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-13 itu pertimbangan pembuangan. Poin yang pertama itu cara pembuangan yang sesuai dengan jenis zat. Poin yang kedua itu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-14 itu informasi pengangkutan, ada 2 poin. Yang poin pertama itu bahaya transportasi. Poin kedua itu kode pengangkutan zat berbahaya, kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-15 itu informasi peraturan. Poin pertama itu regulasi yang berlaku, yaitu peraturan UA nomor 1907 atau 2006. Kriteria ke-16 itu informasi lain. Poin pertama itu tanggal terakhir MSDS diperbaharui, yaitu 21 Februari 2024. Poin yang kedua itu perubahan signifikan yang dilakukan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Next. Pengelompokan selanjutnya yaitu senyawa organik. Kriteria yang harus dipahami yang pertama itu identifikasi zat dan pemasok. Nama zat itu ditizon, identitas produsennya itu Merck KGaA, Frankfurter STR 250, D64271 Darmstadt. Penggunaan yang disarankan untuk ditizon adalah reagen untuk analisis. Identifikasi bahayanya, poin pertama itu klasifikasi bahaya, iritasi. Poin yang kedua itu piktogram bahayanya, H315 dan H319. Poin yang ketiga itu pernyataan bahaya. Bahaya jika terkena kulit dan mata. Kriteria yang ketiga itu komposisi atau informasi bahan. Nama kimia dan nomor CHS-nya itu rumus kimianya C13H12N4S, nomor CHS-nya itu 60106. Poin yang kedua itu proporsi komponen bahan dalam campuran. Tidak dapat kami temukan datanya. Kriteria yang keempat itu tindakan pertolongan pertama. Poin pertama itu tindakan darurat untuk paparan. Bilas dengan air apabila kontak dengan fisik. Poin yang kedua itu gejala yang diharapkan, iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan. Kriteria yang kelima itu tindakan penanganan kebakaran. Poin pertama itu tindak alat pemadam kebakaran yang sesuai dan titik nyala, yaitu tergantung kondisi dan kemurniannya. Poin yang kedua itu bahaya khusus saat kebakaran, mudah menyala, karbon dioksida,
pembakaran gas atau uap. Kriteria yang keenam itu tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama itu prosedur pengendalian tumpahan, yaitu hindari penghisapan debu. Poin yang kedua itu pencegahan pencemaran lingkungan. Jangan sampai masuk ke saluran pembuangan. Next. Kriteria yang ketujuh itu penanganan dan penyimpanan. Poin yang pertama itu syarat penyimpanan. Wadah kering dan tertutup rapat. Poin yang kedua itu tindakan pencegahan saat menangani bahan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang kedelapan itu pengendalian pajanan atau pelindung diri. Poin pertama itu batas paparan yang diizinkan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Poin yang kedua itu alat pelindung diri yang diperlukan. Gunakan APD yang lengkap. Poin kriteria yang kesembilan itu sifat fisik dan sifat kimia. Poin yang pertama itu penampilan, warna, bau, dan bentuk. Titik zone itu berbentuk padatan berwarna hijau. Poin yang kedua itu titik padat, titik didih, titik leleh, dan titik nyala. Titik leburnya itu 168 derajat Celcius. Untuk poin yang ketiga itu kelarutan, pH, dan tekanan uap. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-10 itu stabilitas dan reaktivitas. Poin pertama itu kondisi yang harus dihindari. Kami tidak dapat menemukan datanya. Poin yang kedua itu bahan yang tidak kompatibel itu oksidator kuat. Poin yang ketiga itu produk dekomposisi berbahaya. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-11 itu informasi toksikologi. Poin pertama itu rute paparannya, korosi dan iritasi mata. Poin yang kedua itu efek kesehatan akut dan kronis, yaitu masalah kesehatan. Dan poin yang ketiga itu informasi toksisitas, kami tidak dapat menemukan datanya. Next. Kriteria yang ke-12, informasi ekologi. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-13 itu pertimbangan pembuangan. Poin pertama itu cara pembuangan yang sesuai. Buang sesuai dengan jenis zat. Kriteria yang kedua itu pertimbangan lingkungan dalam pembuangan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-14 itu informasi pengangkutan. Kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-15 itu informasi peraturan. Poin pertama itu regulasi yang berlaku, yaitu peraturan UA nomor 1907 atau 2006 OSHA atau EPA. Kriteria yang ke-16 itu informasi lain. Poin pertama itu tanggal terakhir MSDS diperbaharui, yaitu 3 Desember 2021. Poin yang kedua itu perubahan signifikan yang dilakukan, kami tidak dapat menemukan datanya. Next. Pengelompokan selanjutnya yaitu gas. Next. Kriteria yang harus dipahami. Yang pertama itu identifikasi zat dan pemasok. Nama produknya itu hidrogen sulfida atau H2S. Poin yang kedua itu identitas produsen, yaitu Merck KGaA Frankfurter STR 250 D64271 Darmstadt. Penggunaan yang disarankan untuk hidrogen sulfida yaitu reagen untuk analisis dan penggunaan industri. Kriteria yang kedua itu identifikasi bahaya. Yang poin pertama itu klasifikasi bahayanya itu mudah terbakar, beracun, dan korosif. Untuk piktogram bahayanya itu H314 dan H400. Untuk pernyataan bahayanya itu sensitasi pernafasan melalui paparan. Untuk kriteria yang ketiga itu komposisi atau informasi bahan. Nama kimia dan nomor CAS-nya. Untuk di hidrogen sulfida itu rumusnya K4O2S3 dan nomor CAS-nya 393658883. Untuk proporsi komponen bahan dalam campuran, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang keempat, itu tindakan pertolongan pertama. Kriteria yang pertama itu tindakan darurat untuk paparan, pindahkan ke tempat yang tidak terpapar. Poin yang kedua itu gejala yang diharapkan, iritasi mata, kulit, dan sulit bernafas. Untuk kriteria yang kelima itu tindakan penanganan kebakaran. Poin pertama, titik nyala dan alat pemadam kebakaran yang sesuai. Media pemadamnya itu air busa karbon dioksida. Kriteria yang kedua itu bahaya khusus saat kebakaran, yaitu mudah menyala, sulfur dioksida, oksida kalium,
dan perkembangan gas atau uap. 6. Tindakan penanganan tumpahan. Poin yang pertama itu prosedur pengendalian tumpahan, serap dengan inert. Poin yang kedua itu pencegahan pencemaran lingkungan, tumpahan jangan sampai masuk ke dalam saluran air. Next, kriteria yang ketujuh, penanganan dan penyimpanan. Poin pertama itu syarat penyimpanan. Wadah kering dan tertutup rapat, jangan simpan di dekat asam. Poin yang kedua itu tindakan pencegahan saat menangani bahan, yaitu wadah tahan korosi. Untuk poin ke-8, pengendalian, pajanan, atau pelindung diri. Poin pertama itu batas paparan yang diizinkan, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk poin yang kedua itu alat pelindung diri yang diperlukan, gunakan APD yang lengkap. Kriteria yang ke-9 itu sifat fisik dan sifat kimia. Poin pertama itu penampilan, warna, bau, dan bentuk. Untuk hidrogen sulfida itu gas tidak berwarna dan berbau busuk. Poin yang kedua itu titik nyala, titik leleh, dan titik didih. Titik didihnya itu minus 60 derajat Celcius. Untuk poin yang ketiga itu kelarutan, pH, dan tekanan uap, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-10 itu stabilitas dan reaktivitas. Poin pertama itu kondisi yang harus dihindari, kami tidak dapat menemukan datanya. Poin yang kedua itu bahan yang tidak kompatibel, yaitu oksidator kuat, asam kuat, dan logam alkali. Untuk poin yang ketiga itu produk dekomposisi berbahaya, kami tidak dapat menemukan datanya. Untuk kriteria yang ke-11 itu informasi toksikologi. Poin pertama itu rute paparan, yaitu saluran pernafasan. Poin yang kedua itu efek kesehatan akut dan kronis, kerusakan pada sistem pernafasan dan saraf. Yang ketiga itu informasi toksisitas, yaitu toksik. Next. Untuk kriteria yang ke-12 yaitu informasi ekologi. Poin pertama itu toksisitas terhadap lingkungan, yaitu mencemari tanah dan air. Poin yang kedua itu potensi terurai dan bioakumulasi, kami tidak dapat menemukan datanya. Kriteria yang ke-13 yaitu pertimbangan pembuangan. Nomor poin pertama yaitu cara pembuangan limbah, yaitu buang sesuai dengan jenis zat. Untuk poin ke-14 yaitu informasi pengangkutan. Poin pertama itu bahaya transportasi dan poin kedua itu kode pengangkutan zat berbahaya. Kami tidak dapat menemukan datanya. Informasi peraturan. Poin pertama itu regulasi yang berlaku. Peraturan UE nomor 1907 atau 2006. Kriteria ke-16 itu informasi lain. Poin pertama itu tanggal terakhir MSDS diperbaharui, yaitu 3 Desember 2021. Poin yang kedua itu perubahan signifikan yang dilakukan, kami tidak dapat menemukan datanya. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Itulah tadi penyampaian materi mengenai zat-zat yang ada di laboratorium, sehingga kita dapat mengetahui dan bisa lebih berhati-hati saat melakukan praktikum di laboratorium. Jadi dapat disimpulkan bahwa MSDS adalah dokumen penting yang memberikan informasi terperinci mengenai sifat, bahaya, dan panduan penanganan berbagai jenis bahan kimia, termasuk basa padat, garam padat, larutan polar, larutan asam padat, logam, senyawa organik, dan gas. Basa padat umumnya bersifat korosif dan memerlukan perlindungan dari kontak langsung dengan kulit atau mata. Garam padat cenderung lebih stabil, tetapi beberapa jenis dapat bereaksi dengan kelembapan atau menghasilkan gas berbahaya. Larutan polar seperti air atau alkohol seringkali memiliki bahaya toksik atau mudah terbakar tergantung senyawa yang terlarut. Larutan asam padat bersifat korosif dan dapat menimbulkan bahaya kesehatan serius jika terhirup atau terserap melalui kulit. Logam memiliki karakteristik unik, beberapa bersifat reaktif terhadap air atau udara, seperti natrium atau magnesium, sementara logam berat dapat bersifat toksik. Senyawa organik, terutama yang mudah menguap, seringkali bersifat mudah terbakar atau beracun, sehingga perlu penanganan hati-hati. Yang selanjutnya itu gas. Gas baik yang terkompresi maupun alami dapat menyebabkan ledakan, asfiksia, atau keracunan. MSDS untuk masing-masing bahan ini memberikan panduan keselamatan yang spesifik untuk mencegah risiko kecelakaan dan bahaya kesehatan, sekaligus memastikan perlakuan dan penyimpanan yang sesuai. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pendengar.
Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.